Businessman Opinion. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memberikan sinyal bahwa pada tahun 2027 mendatang pemerintah tidak akan lagi menyediakan BBM subsidi dan akan menerapkan BBM satu harga. Sementara subsidi BBM yang selama ini diberikan akan disalurkan langsung ke penerima yang berhak secara tunai. Nah, bagaimana komentar Anda mengenai rencana mengalihkan subsidi harga menjadi subsidi tunai yang diklaim bisa lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran ini? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924 dibuka untuk Anda. Secara rencana pemerintah nggak usah dipikirin. Banyak wacana-wacana bikin rakyat pusing. Itulah pemerintah kan tuh bikin rakyat pusing, tau gak? Nenek-nenek sampai nggak bisa tidur makan obat tidur. Makan nasi uduk dengan enak, nasi kuning nggak enak, nasi ulam dengan enak, nggak tahu mau makan apa nenek gue. Masalah itu pejabat ya udahlah, masih lama saya ngomong. Sekarang masalah gas di daerah tuh banyak, susah tuh, berberesin dulu, bener nggak? Yang dekat di depan mata, istilahnya apa, di seberang sono udah gede-gede kelihatan, di dalam negeri kacau balau, nggak ketangga gimana ngusir, pusing boleh kadang-kadang. Kalau mengenai komentar, Mama setuju sama Akung Yansen tuh. Nanti kita tunggu aja 2027. Tapi kalau menurut pendapat Mama yang Mak Rempong ini, mungkin kalau mau ya kita nyetok dulu kali ya BBM-nya sampai 2027 ya. Kan pengertiannya kan 2027 itu berarti nggak subsidi kan, jadi naik dong, ya nggak harganya. Iya. Nah, nyetok deh Mama deh tuh. Cukup nggak sampai 2027, sediain aja gitu loh maksud Mama. Kalau saya sih sebenarnya nggak perlu sih subsidi BBM gitu dialihkan kepada yang berat. Mending dibenahilah angkutan umumnya. Jadi public transportation-nya itu harus dibenahi. Paling nggak kalau misalnya ada misalnya angkutan gratis untuk semua anak sekolah, untuk semua buruh. Kalau misalnya pemerintah nggak bisa, yang buruh mewajibkan perusahaannya untuk menyediakan angkutan umum. Nah itu kan akan mengurangi beban dari subsidi BBM. Nah sekarang kita angkutan publiknya nggak bagus, nggak ditata dengan baik. Akhirnya masyarakat milih naik motor. Itu kalau angkutan publiknya bagus kan masyarakat mikir-mikir, naik motor saya mesti beli BBM. Tapi kalau naik angkutan publik saya dapat diskon misalnya kalau pelajar misalnya gratis, kalau karyawan misalnya cuman 5.000 atau 1.000 gitu. Itu kan masih mereka akan mikir sehari saya dapat segini. Dan yang penting juga adalah ini connectivity gitu loh. Jadi sekarang kalau misalnya di daerah itu kebanyakan angkutan publiknya putus-putus. Jadi akhirnya meskipun murah tapi mesti masuk beberapa kali angkutan kan jadi sama aja gitu. Ya contoh misalnya di Semarang lah. Di Semarang itu ada saya kan di Semarang ya. Jadi di Semarang itu pemerintah kotanya sudah membuat yang namanya Trans Semarang. Bagus sih. Kan di dalam kota dia sekali masuk sudah jadi satu. Tapi lupa pemerintah kota Semarang bahwa masyarakat kota Semarang itu kan seperti masyarakat Jakarta yang kalau pagi jumlahnya lebih banyak daripada kalau malam. Dan mereka itu kan dari masyarakat yang urban yang ada di sekitar Semarang. Nah kemudian pemerintah provinsinya itu sudah membuat yang namanya Transjateng yang ngambil dari kabupaten kota di sekitar kota Semarang. Tapi pemerintah kota Semarang dan pemerintah provinsinya tidak mengkoneksikan kedua angkutan itu. Akhirnya yang dari kabupaten sekitar mau ke Semarang ke tengah kotanya ya mesti nyambung dulu keluar lagi, gitu. bayar lagi ke Trans Semarangnya. Kan harusnya pemerintah kota dengan pemerintah provinsi itu duduk bersama, ayo kita buat connectivity. Kalau soal misalnya pembagian keuntungan kan bisa dibicarakan, bisa diatur gitu. Saya kira bagus ya dengan idenya Pak Luhut ini. Karena memang penikmat subsidi sekarang ini
tidak bisa terukur gitu. Secara datanya apa benar tersalurkan sama orang-orang yang membutuhkan kita nggak tahu, karena banyak yang memakai mobil kendaraan itu kan kendaraan roda 4 itu ya menengah ke atas. Kalau ada seperti ini idenya ya bagus, tapi harus benar-benar tersalurkan ke yang penerimanya, yang berhak menerima. Ya malah nanti ya tahu sendiri negara kita ini sunak sana sunak sini, nggak tepat sasaran lagi. Data terutama bank data kita ini kan belum valid semua, belum bagus semua. Yang dimaksud dengan yang berhak menerima itu siapa aja sih, dan datanya seperti apa? Itu mungkin yang perlu pemerintah perkuat lagi datanya. Yang kedua ya memang di negara ini terutama masalah korupsi ini dan kepastian hukum di negara ini. Kita miris ada hakim agung, malah bukan hakim agungnya tapi stafnya ya, oknumnya sampai punya duit disimpan itu sampai triliunan. Dari mana itu? Terus belum lagi sekarang ini isu penegak hukum kita, mulai kepolisian dan semua aparat kejaksaan yang bermain politik dan bermain uang, oknum-oknumnya ini. Jadi ini harus dibawa, memang ya tertibkan dulu masalah subsidi ini, baru penegakan hukum ini, supremasi hukum ini harus benar-benar ditegakkan. Terima kasih. Ya, saya makin hari memperhatikan kebijakan pemerintah ini makin nggak simpati sama sekali ya. Karena kalau seperti Binsar Panjaitan itu yang mau memperlakukan 2027 seperti itu ya, BBM nanti dicabut subsidinya, dialihkan ke tunai, bantuan subsidi langsung disampaikan ke yang berhak atau istilahnya yang dirasa patut untuk menerima. Itu seperti yang sudah-sudah itu menjadi ajang korupsi. Jadi yang sudah-sudah seperti bantuan sosial apa itu sekian triliun itu dugaan saya nggak semuanya 100% diterima oleh yang berhak. Karena buktinya banyak sekali laporan-laporan berita bahwasanya penerima bantuan itu kebanyakan mereka-mereka yang saudara, famili, kakek, bude, pak D-nya, RT, lurah, seperti itu kebanyakan. Sementara tetangga saya sendiri yang notabene benar-benar miskin itu pun nggak dapat apa-apa, udah bertahun-tahun. Itu sangat mengenaskan. Sementara pemerintah sudah keenakan berhasil ya untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan dengan modus seperti itu untuk ajang korupsi. Itu tidak bisa dipungkiri, udah nggak bisa dibantah, udah gampang dibaca. Masyarakat bukan yang bodoh-bodoh banget gitu ya. Terima kasih. Aduh, Pak Luhut ini gimana ya? Ini cara berpikirnya ini kayak orang zaman dulu gitu loh. Dia mau yang gampang-gampang aja, dia nggak mikir implikasinya. Sekarang gini, kalau BBM itu nggak disubsidi, ya saya sih setuju ya kalau untuk mengurangi subsidi gitu ya. Tapi saat ini bangsa kita kayaknya atau rakyat kita belum siap deh, ya kan? Apalagi kalau subsidi dicabut, implikasinya kan semua biaya-biaya ekspedisi, biaya-biaya operasional bakal naik semua. Otomatis kan sembako bakal naik semua. Mungkin untuk kelas menengah itu nggak terlalu terasa gitu. Tapi buat rakyat kecil itu kenaikan berapa perak aja itu cukup signifikan buat mereka gitu kan. Apalagi kalau Pak Luhut bilang mau dialihkan ke BLT, saya malah khawatir karena sekarang aja BLT yang dulu pernah dijalankan nggak nyampe ke rakyat kecil semua itu. Ya banyak disunat-sunat juga sama pejabat-pejabat apa petugas yang bagi-bagi kayak gitu. Harusnya rakyat dapat sekian, mereka malah dipotong lagi. Jadi itu malah nggak tepat sasaran gitu loh. Saya malah khawatir jangan-jangan ini proyeknya beliau gitu loh. Pak Luhut cukup lah, ini dia proyek tambang dia kan udah cukup gitu. Jangan
BLT ini di ini lagi, diakalin lagi. Emang masih kurang gitu lah. Makasih Pak. Ya, saya setuju dengan pembicara sebelumnya ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Kita tidak bisa hanya mengatakan Luhut, tetapi kita harus hati-hati pada oknum yang mencoba menyampaikan isu ini dari awal, yaitu BBM mau ditarik, karena mungkin ada oknum yang punya pabrik baterai listrik dan mencoba mendorong elektrifikasi ini, baik itu mobil maupun motor listrik, dengan cara ditarik aja kebijakan BBM-nya, naikin solar pertalite biar orang dipaksa untuk mobil listrik. Nah, cerita gagal 2 tahun yang lalu, si oknum yang mau mensubsidi pembelian mobil listrik dan motor listrik pakai APBN itu bisa dijalankan lagi dengan modus operandi yang baru, yang lebih rapi, yaitu dengan cara kita tidak menghilangkan subsidi BBM, tapi kita memformulasi yang lebih tepat. Nah, yang lebih tepat ini dibuat sedemikian rupa seolah-olah mulia, padahal sebenarnya untuk meluncurkan dan memuluskan bisnis vaksin, bisnis vaksin, bisnis dulu ya, bisnis vaksin dan juga kayak gitu. Bisnisnya lebih kepada bisnis baterai, biar laku nih pabrik baterai. Padahal kalau ada konsumen, kalau ada yang mengatakan bahwa BBM kurang tepat sasaran, yang menikmati adalah yang naik Avanza, yang naik mobil. So, sebenarnya yang naik Avanza, yang naik mobil ini juga korban, Pak. Korban dari tidak adanya public transport yang murah, aman dan nyaman. Coba teman-teman pas FM di Gajah Mada, kalau dari Ciledug ada ke Gajah Mada naik Transjakarta yang nyaman dan aman, ya naik public transport, Pak. Karena ciri negara maju adalah orang yang mampu tapi mau naik public transport, bukan orang yang tidak mampu beli mobil. Nah, di Indonesia orang yang tidak mampu pun terpaksa dia harus beli mobil, bayar BBM, macet-macetan, bayar parkir, bayar SIM STNK, bayar polisi, itu lagu Sukatani. Kenapa? Karena kalau enggak, banyak jalur-jalur yang mau dia datangi dalam kegiatan ekonominya itu tidak ada konektivitas. Jadi pemerintah gagal menghadirkan public goods dan public services, tapi di sisi lain pemerintah double menghukum kepada rakyat dengan cara kamu beli Avanza, beli Xenia, beli Pajero, atau beli apa, kamu berarti menikmati subsidi saya. Pak, Bapak kan nggak punya public transport. Enggak, saya hukum kamu dengan saya naikkan nih harga-harga pertalite dan solar, yang juga pada akhirnya menyebabkan harga bahan sembako akan naik. Nah, jadi inilah cara berpikir yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa supaya demonstrasi yang positif Indonesia Gelap panjang umur perjuangan itu berlangsung sepanjang 5 tahun ini di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, jadi saya setuju ya sependapat dengan pendapat dari bapak-bapak itu yang sebelumnya. Jadi menurut saya ini pemerintah belum melaksanakan tugas dan kewajiban di departemen masing-masing maupun pemimpinnya yang sehari-hari harus dilakukan, tidak dilakukan, namun selalu saja mengeluarkan statement-statement atau seolah-olah kebijakan-kebijakan yang instan. Jadi infrastrukturnya itu tidak dibenahi, uangnya nggak tahu lari kemana, dikorupsi juga, tidak tepat sasaran, tebar-tebar untuk memperkaya kantong pribadi maupun kantong-kantong sekelompoknya. Nah, akhirnya tidak terkoneksi, terpaksa, Bapak itu bilang betul, itu terpaksa, akhirnya orang harus beli kendaraan, bukan pakai, kalau kita di sini MRT-nya sambung kemana-mana, LRT sambung kemana-mana, ya kita juga naik kendaraan umum, tidak mau naik mobil sendiri, kan begitu ya Pak ya, betul nggak Pak? Kalau terkoneksi kemana-mana, bahwa saya ke Jakarta, Jabodetabek setengah jam sampai, ya udah, saya naik kendaraan umum, tidak mau naik kendaraan ini, juga pajaknya segala macam. Kita kerja sudah PPh pasal 21 itu dipotong, uang yang kita dapat sudah bersih itu masih harus bayar yang seperti yang kita ngomongin, beli minyak juga kena pajak lagi, kendaraan nanti kena pajak lagi, rumah juga kena pajak, semua kena pajak. Jadi menurut saya pejabat-pejabat seperti ya Pak LBP ini ya, ini apakah
ingin lagi proyek yang ke depan itu yang energi terbarukan ataupun baterai-baterai itu untuk motor dan mobil. Nah ini menurut saya ya harus lebih banyak pikir untuk rakyat, jangan pikir untuk diri sendiri lagi. Yang betul-betul loh ya, yang betul-betul, bukan hanya statement-statement bahwa untuk rakyat. Dan Pak Presiden itu harus lebih tegas lagi. Jangan setiap kali presiden akhirnya kita pilih ya, beberapa periode-periode yang lalu itu ujung-ujungnya akhirnya ya mempertebal kantong-kantong diri sendiri dan keluarganya dan sesamanya. Jangan begitu. Negara Indonesia ini kaya raya sumber daya alamnya, kelola yang baik, ya kembalikan kepada bahwa seluruh sumber daya alam itu dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu per butirnya itu dikumandangkan terus dan disampaikan, diterapkan. Nah, itu baru bisa bertanggung jawab kepada seluruh rakyat bangsa dan nusa. Kalau tidak, catatan sejarahnya tetap adalah pemimpin yang nilainya negatif atau daftar hitam. Opung yang ngomong. Iya, Opung yang ngomong. Ya, kalau Opung mah ya kita sama-sama tahu aja ya nggak. Opung bisnis nikelnya biar lancar ya, Pung. Lu ya yang ngomong, bukan gua lu. Semua orang yang ngomong jangan gitu. Sekarang gua tanya jujur-jujuran lah, emang lu kagak tahu? Nah, lo mampus lo. Nikel emang gak dikuasai ya, Opung. Opung tahu aja deh. Ini kan kebijakan dipaksain ya, Opung ya. Ya enggak. Mobil listrik macam kita nggak tahu aja itu di Sulawesi udah pada dikuasai sama siapa aja. Ya ilah. Iya enggak? Ya. Udahlah. Yang namanya pemegang kekuasaan, ya enggak? Kita bikin kebijakan jadi satu sekaligus, itu mah bebas aja, bro. Ya, benar. Malah menurut gue Presiden Republik Indonesia itu Opung sebenarnya dari zaman 2019 2024. Dia sebenarnya presidennya, bro. Ya iyalah, Mas Allah. Ya enggak? Kita juga tahu Opung perusahaan tambangnya banyak tuh, batu bara di mana-mana. Kita kan juga tahu Opung. Opung suka berpura-pura aja ya nggak. Antara kita kan tak ada dusta ya nggak. Ya gue sih ngomongnya gini, Opung kan ketua Den. Gue juga kadang bingung, Den itu menteri bukannya, gue juga kagak ngerti. Kok ya bisa ngomong kebijakan pemerintah ya? Kadang yang bodoh kita atau kita yang nggak pinter, ya itu pilihannya ya. Benar. Kita bodoh atau kita yang nggak pinter, sama dong. Jadi kita tahu Den itu apa? Kan Den itu kalau yang menteri yang ngomong sih gue mungkin berpikirnya oh iya bener lah ya, nggak kebijakan pemerintah ya nggak lah. Den Dewan Ekonomi Nasional dia di jabatan menteri ya kagak ada, di AP kagak ada, lah bisa ngomong lah. Kita yang bodoh, bro. Berarti gue begitu mikirnya ya nggak. Opung, kalau memang Opung udah berkuasa, kita jujur-jujuran dah, efisiensi tunjangannya sebulan berapa sih menggaji ya enggak? Kita kan juga pengen tahu ya, bro ya. Nah, sampai minta lu. Banyak tumpang tindih. Ente first citizen, bro, ya enggak? Kita atau kelas 2, kelas 3 kali ya kita ya, masuknya ya. Kalau dia kan first citizen ya nggak, dia buat dia mah perang melulu Indonesia ya nggak, lah secara gaji sama tunjangannya gede ya nggak. Kalau kita kagak masuk di SP potong gaji, bro ya nggak. Kalau Opung mah bebas lah kalau mau ngomong ya nggak, mau ngomong apapun meskipun bukan kapasitasnya kayak dulu PPN dia ngomong, ya terserah dah Opung ya nggak. Ente bosnya yang punya Republik Indonesia itu aja, bro. Makasih, bro. Iya. Saya sih nggak tahu ya, tapi saya akui sih Pak Luhut itu, beliau itu memang orang yang cerdas. Saking cerdasnya itu di bawah-bawahnya itu sampai nggak mudeng, maksudnya gitu loh. Ya karena mungkin intelijennya IQ-nya Pak Luhut dengan di bawahnya itu lain kali ya. Termasuk saya gitu kan, nggak mudeng, nggak paham.
Cuma saya begini, kalau misalnya itu bahan bakar apa bensin kemudian dicabut subsidinya, itu apa enggak semakin menyengsarakan rakyat-rakyat jelata termasuk saya? Iya. Gitu loh. Mungkin termasuk Om Ben juga ya. Mau nggak mau Pak, ngikut. lah iya, karena begini, kalau misalnya itu dinaikkan, berarti kan harga pasti naik kan? Iya. Nah, sementara pendapatan itu stuck. Iya. Itu bisa jadi malah di bawah. Malah kurang, bener Pak. Malah kurang. Karena perlu diingat, perlu dicatat bahwa masyarakat kita itu hanya orang kantoran semua. Bukan orang PNS. Bukan orang dewan. Ya kan? Yeah. Nah, kalau mereka itu kan apalagi yang namanya orang dewan, mana bisa dia mikir kemiskinan kota. Ngakunya ada yang ngaku saya pernah jadi ojol lah, ada yang ngaku supir angkot, saya pernah miskin lah. Itu kan dulu. Iya. Kan sekarang kan udah jadi pejabat, apalagi jadi dewan. Tinggal tunjuk tangan aja, tunjuk jari aja, semua jadi. Gitu kan? Gak usah ngomong, amplop udah banyak di depan. Ya enggak? Nah, tapi kalau sekarang kayak orang-orang kita yang kelas-kelas menengah ke bawah, yang sekarang aja kelas menengah ke bawah pada banyak yang teriak. Ya kan? Ya karena juga mereka harus menghadapi PHK juga. Iya. Itu apa nggak dipikirkan? Walaupun ini 2027. Tapi diingat lagi, nanti 2026 katanya BPJS mau naik lagi. Nah, loh. Nah, apalagi yang mau dinaikin? Nah, kalau misalnya semua dinaikin, terus gaji standarnya masyarakat berapa? Oke, siap kalau begitu Pak Nugra. Itu. Iya. Kan logikanya begitu. Terus kita mau ngemis, mau nanti jadi kayak yang di Hong Kong. Yang kejadiannya itu apa namanya, orang ngontrak atau sewa rumah itu cuma ukuran 3x4 atau 4x4, mau begitu. Itu kan? Ya. Apa mau seperti itu nanti Indonesia? Lah uang sekarang aja udah banyak kok. Ya. Oke. Jadi saya harap sih jangan ini ya, apa namanya, kebijakan itu jangan kemudian satu dulu diselesaikan. Jadi jangan timpa-timpa. Iya. Katanya Pak Prabowo kan mau mengikuti teorinya siapa itu yang satu kebijakan tuh diselesaikan itu. Om Ben, siapa? Teori apa tuh? Saya lupa itu. Masa sih Indonesia mau mengulang lagi kayak gitu? Orang salah belum selesai, belum kelar, kebijakan ada lagi kebijakan yang lain gitu loh. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi tolong dong gitu kan. Oke, Pak Luhut itu orang cerdas, tapi beliau juga harus mengerti kemampuan masyarakat pada umumnya. Betul, saya setuju dengan pendapat sebelumnya nih. Tadi betul-betul diperhatikan, karena kalau kenaikan dampak subsidi itu dicabut, itu satu harga itu jelas-jelas menimbulkan dampak yang luar biasa. Efek dominonya akan terjadi di semua sektor, dari pengangkutan, kemudian orang-orang yang terlibat, semua akan terjadi. Jadi yang ini yang nanggung siapa kesengsaraan ini gitu loh. Itu mesti diperhatikan gitu loh. Jadi bukan hanya kepentingan Pak Luhut sendiri yang pintar gitu loh. Dia betul-betul harus memperhatikan, jangan satu dua orang saja gitu loh. Karena ini Bung Luhut kan orang yang cerdas nih, ini sembarangan gitu ya. Pasti dia tahu posisinya yang mana yang benar, ke depannya gimana gitu loh. Saya kira jangan sampai seperti Bung Bahlil ya,
kemarin masalah warung dicoba-coba jadi pangkalan, akhirnya amburadul. Ternyata RI1 kita juga, kita yang membenahi gitu. Betul. Ini harus diperhatikan, Pak. Obsesi masyarakat kita ini kan bukan orang bodoh sekarang. Cukup lihat di media sosial, gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat itu bisa langsung dipantau, Pak. Jadi Pak Luhut orang cerdas. Tolonglah kecerdasan ini dipakai untuk bisa menyejahterakan rakyat banyak. Itu aja sih. Menurut gua, apa yang Pak Luhut lontarkan itu sesungguhnya menurut gua ya, ini kan sebenarnya udah terjadi di negara kita. Udah dari 10 tahun lalu. Cuma ini masalah subsidi BBM kan emang dari zaman Orde Baru kan. Dari zaman Soeharto. Nah, yang bisa mencairkan atau pelan-pelan melepaskan subsidi ini di periode Pak Jokowi. Cukup berhasil. Ini kan sebenarnya kita harus sama-sama mengakui bahwa subsidi itu memang seharusnya kita kurangin. Karena apa? Rakyat kita, masyarakat kita itu tidak boleh kita subsidi terus. Saya lebih sependapat seperti banyak negara yang melakukan itu adalah bantuan tunai. Nah, persoalannya mekanisme administrasi terhadap nomor induk kependudukan NIK itu harus semakin transparan, semakin rapi, bro. Jadi apa tujuan bantuan tunai itu? Supaya bisa membantu masyarakat kita yang benar-benar memerlukan. Gitu loh. Itu kan setiap individu yang ada di Indonesia, setiap rakyat itu kan udah membawa single number identity kan. Nah, ini yang harus tepat. Pemerintah dalam hal ini Luhut, boleh saya appreciate dia punya pandangan, tetapi dia juga ada tugas untuk mengkoordinasikan dengan presiden dan menteri-menteri terkait supaya daftar NIK turunannya sampai masyarakat itu sebanyak akurat datanya. Masyarakat miskin yang mana? Karena pemberian dana itu kalau administrasi dan penerapannya tepat, itu benar-benar kena tujuan daripada sekarang subsidi. Itu kan akan kena tujuan bahwa ini golongan masyarakat yang memang memerlukan itu adalah yang di NIK ini, daerahnya di mana langsung kita terdata jelas, ya itu tepat. Subsidi nggak perlu lagi. Memang sementara itu akan terjadi sedikit perubahan, ya mungkin inflasi semua akan terkait. Ya tentu dipelajari dulu. Tetapi intinya saya sependapat dengan Pak Luhut. Memang harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Dan banyak negara lakukan, terlepas dari ada negara seperti tetangga kita Malaysia. Mereka punya RON 95. Itu hanya sekitar 78 ribu. Hanya berapa ringgit. Terakhir waktu saya ke sana saya juga tahu. Ya tentu setiap negara kondisinya berbeda-beda. Kalau kita bilang ya mungkin di Arab sendiri jauh lebih murah. Tapi kalau kita bandingkan tetangga kita Singapura mungkin jauh lebih mahal. Ya kan gitu kan. Jadi saya lihat bukan daripada siapa yang bicara atau negara apapun itunya seperti apa, tetapi memang harus subsidi itu pelan-pelan harus dihilangkan. Persoalan yang paling krusial di kita adalah rasa ketidakpercayaan kita terhadap pejabat pemerintah. Korupsi dan lain-lain itu mengakibatkan setiap komen kita cenderung bukan kepada inti persoalan, tetapi larinya ke sana dulu, bro. Jadi belum apa-apa langsung udah curiga, ini mah ngomong doang lah, ini korupsi segala macam, juga masih pejabat pakai mobilnya segala macam gitu. Ini kan gitu kan kira-kira kan. Nah, inilah tugas Prabowo, termasuk hari ini yang diresmikan Danantara. Ya kan? Ini kan daya Anagata Nusantara. Ini kan juga dia harus transparan pengurusnya siapa. Supaya jangan masyarakat berpikir, oh aduh ini dana gede banget ini, bro. Ini yang urus siapa? Ini ujung-ujungnya masuk kantong sendiri. Itu Pak. Kan semuanya kan berpersepsi seperti gitu. Jadi ini tugasnya si Prabowo yang harus meyakinkan masyarakat, kepada masyarakat, dan kita adalah orang-orang yang bisa memahami, bisa mengerti. Kitalah orang-orang yang memberikan kritik-kritik membangun untuk pejabat pemerintah dalam hal ini. Jadi intinya, bro, Pak Luhut mengatakan itu, saya sependapat. Memang subsidi harus dihilangkan. Dan bantuan itu jatuh ke tangan yang benar dengan mekanisme melalui pendataan administrasi kita yang benar. Kemudian pemerintah punya tugas semakin meyakinkan kita bahwa hukum akan ditegakkan sebaik mungkin dan korupsi
melalui rancangan undang-undang segala macam harus dijalankan. Itu aja, Bro. Memang Opung ngomong apa nih? Jadi sebetulnya memang kalau kita lihat masalah kita macam-macam ya, ada subsidi listrik, ada subsidi BBM dan lain-lain ya, termasuk subsidi untuk angkutan umum. Nah, sebenarnya data yang saat ini paling bagus itu dimiliki oleh PLN. Ya, PLN listrik 450, 900 itu mereka punya semua. Betul. Masalahnya adalah banyak sekali juga masyarakat di pedalaman yang nggak punya listrik. Banyak. Ya, kita akuilah banyak sekali masyarakat di pedalaman yang nggak dapat listrik sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu banyak sekali orang-orang di perkotaan terutama itu mungkin ngekos, kemudian mungkin tinggal di daerah-daerah yang kumuh ya, satu kamar dipakai untuk 4-5 berapa orang. Nah, mereka juga nggak terjangkau dengan masalah BLT, subsidi dan seterusnya. Nah, kemudian saya juga menyoroti bahwa sebetulnya orang-orang miskin itu belum tentu punya motor. Ya, banyak sekali mereka itu ya mungkin pakai gerobak lah, jalan kaki. Justru itu yang benar-benar membutuhkan subsidi, tapi bukan subsidi bensin. Iya, betul. Ya. Nah, subsidi bensin itu biasanya dipakai untuk apa? Ojek, untuk angkot. Memang ada ya orang yang usaha dengan menggunakan motor untuk mengangkut ini lalu lintas barang dan sebagainya. Itu memang perlu, tapi tidak semua. Ya. Nah, kemudian untuk saya nambah sedikit ya untuk BLT. Ya, BLT itu kalau kita lihat ya terutama di desa-desa, ya semua data dari mana, RT, RW, kelurahan. Nah, kita tahu ya namanya nepotisme di desa itu sangat kental. Iya, betul. Ya, orang tuanya, pamannya, keponakannya, tetangganya semua dimasukin walaupun sebetulnya nggak pantas. Ya, nah itulah kebocorannya di situ. Apakah presiden, apakah Opung bisa melototin sampai di tingkat seperti itu? Saya yakin nggak bisa. Nah, itu kebocorannya bukan 30%, mungkin lebih dari itu. Dibenahi dulu satu. Kedua, ini mungkin ya baru tahun 27 kan nanti katanya ya. Betul, tahun 27. Mungkin ini dagangannya belum laku. Mobil listrik sama motor listrik ini belum laku. Mungkin dialihkan ke subsidi situ kali. BBM dicabut, alihkan ke angkutan listrik ini, dagangan dia ini sama mobilnya belum pada laku, ini nggak ada movement. Ya itu kembali lagi, kalau mau laku ya nggak dimurahin satu. Kedua, limbahnya itu dipikirkan dulu. Mau dibuang kemana limbahnya? Kalau memang mau digalakan dengan mobil listrik itu, ya nggak, kasihan bumi Indonesia ini. Kalau hanya penghematan dengan berdalih BBM mau dihilangkan dengan dialihkan ke listrik, ya nggak? Limbah baterainya itu mau dibuang kemana? Kasihan anak cucu kita. Kalau memang mau dipaksakan, rusak ini ke publik kalau gitu caranya. Ya nggak? Walaupun itu 27, kembali lagi saya bilang, satu itu, kedua dipertimbangkan lah. Dampaknya panjang ini. Perekonomian akan susah semuanya. Angkutan-angkutan apa segala-galanya itu akan melejit semua, naik. Apalagi kondisi sekarang ini. Dan ketiga, DEN itu kan Dewan Ekonomi Nasional, Bung Ben ya? Iya, betul. Ya lebih baik saya sebagai rakyat jelata minta tolong lah ke Pak Luhut ya. 10 tahun ke belakang itu kita lihat waktu itu dolar kan 12.000. Coba tolong ditekan saja lah ke belakang kita. Dolar kita itu kalau bisa ditekan sampai 12.000, bisa tidak? Agar daya beli masyarakat kita ini bisa meningkat. Itu Pak Luhut kalau misal bisa menekan sampai 12.000 rupiah per dolar, waduh, angkat jempol rakyat. Sama Pak Luhut ini kalau memang benar-benar. Karena 10 tahun ke belakang kan itu 12.000 sampai detik ini nggak turun-turun kita ini dolar. Malah melejit, nggak tahu bisa melejit sampai ke atas kali kita ini. Ya nggak? Itu sahaja ditekankan. Yang kayak begini, aduh, kondisi kita lagi kayak gini, dipertimbangkan lah, berempatilah kepada rakyat, sejahterakanlah rakyatnya.
kondisi kayak ini. Jadi begitu aja Bang Ben. Ya. Jadi Dewan Ekonomi kita minta tolong coba dolar gini tolong ditekan kalau bisa di atas, di bawah 15 juga nggak apa-apa lah. Kalau sekarang ini Bung Ben, uang ini sekarang udah, waduh 100.000 kita megang itu kayak 10.000 Bung Ben. Iya bener. Iya, kita jalan hari ini sampai sana sudah gitu saja Bung Ben. Assalamualaikum. Terserah lah kalau mau bicara apa ya. Dia harus juga bikin pusing segala kortek macam-macam. Dewan Ekonomi Nasional bukannya bikin bagus, bikin susah. Saya makin susah. Efisiensi juga usulan beliau. Nggak tahu lah 2027 beliau masih ada Bang, nggak biar aja. Terserah dia mau ngomong apalah. Kalau untuk efisiensi anggaran bukan begini caranya. Kasihan dong rakyat. Kalau memang subsidi untuk rakyat dihapus, seharusnya untuk efisiensi masyarakat itu bagaimana mungkin untuk kepercayaan pemerintah kalau caranya seperti ini. Baru aja pertama kali seperti ini. Kalau memang begitu, masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Bukankah kita mau percaya kepada pemerintah yang mau memberikan kesejahteraan bagi rakyat? Tapi kalau begini caranya, bukan untuk memberi kesejahteraan, tapi ketidakpercayaan kepada masyarakat. Nah, karena itu kita kan banyak penghasilan dari minyak bumi dan lain-lain. Itu kemana? Kemana? Nah, itulah yang menjadi bahan pertanyaan masyarakat. Semua pendapatan negara itu banyak sekali dari kekayaan alam Indonesia. Itu kemana? Pasti itu dipertanyakan kan? Minyak bumi dan lain-lain, hasil bumi, hasil pertanian, dan semua kekayaan Indonesia itu sangat banyak sekali. Yang mau diefisiensi itu yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak berguna seperti meeting-meeting yang tidak ada hasilnya, untuk rapat-rapat ke luar negeri yang tidak ada hasilnya, itu yang harus diefisiensi. Bukannya untuk masyarakat kecil subsidi dipotong-potong. Bagaimana mungkin masyarakat mau percaya dengan pemerintah sekarang kalau caranya seperti ini? Demikian. Kalau dikembalikan ke asal, berarti subsidi dihilangkan, otomatis harga dinaikkan kan? Iya. Dengan dinaikkan itu kan mencangkup semua kebutuhan pokok akan naik, Mbak Mary. Berdasarkan pengalaman yang udah begitu, dengan dinaikkan angkutan akan naik, Mbak. Mbak Mary biasa naik angkutan publik, Mbak Maya sekian ribu. Dengan naiknya itu otomatis dinaikkan, Mbak. Dulu zamannya belum ada Transjakarta, saya ingat masih sekolah tuh. Waktu angkutan naik mikrolet kalau nggak salah, Mbak ya. Zamannya Bang dulu itu. Itu naik, Mbak. Jadi semua berpengaruh terhadap efek domino yang dihasilkan gitu loh. Saya kira Pak Luhut Binsar Panjaitan kan bukan orang bodoh ya, dia orang pintar ya, yang bisa mencermati setiap kegiatan prospek masyarakat gitu loh. Nah, kalau memang substansinya dia harus naikkan, itu subsidi tepat sasaran dilaksanakan dengan baik, itu saya setuju memang. Tapi pelaksanaan bisa nggak dilaksanakan secara integral, menyeluruh dan komprehensif gitu loh. Yang dikhawatirkan malah dengan kenaikan 9 bahan pokok, semua komoditi naik, itu nggak terjangkau lagi oleh rakyat gitu loh. Iya kan, sosialisasi sosial di masyarakat udah nggak terjangkau, dan kita tidak bisa lihat lagi nanti mereka kelaparan, tingkat kriminalitas yang kurang baik makin menjadi-jadi, ya kan? Kita tidak akan berharap seperti itu, tapi kita harus pikirkan ke depan itu supaya hal-hal ini bisa dikurangi, direduksi sehingga menjadi suasana yang kondusif. Jadi saya pikir wacana ini harus dipertimbangkan secara matang-matang oleh Pak Luhut, karena kalau tidak seperti kemarin Bung Bahlil naik-naikkan aja warung dijadikan pangkalan, sementara belum ada kesiapan mental dari pedagang warung. Kemudian pangkalan juga semrawut ya kan, orang beli gas sampai ada yang meninggal dunia. Nah, ini sesudah kejadian baru kasep nih. Pak Prabowo sendiri yang turun tangan untuk membalikan ke situasi normal. Jadi saya kira ini harus dipertimbangkan lah. Segala sesuatu itu boleh, wacana itu bergulir boleh, tapi disosialisasikan dulu. Bisa nggak diterima? Kalau nggak bisa diterima, kenapa harus dipaksakan gitu loh? Subsidi BBM ya yang mau dicabut ya. Betul. 27. Ya dari semua pembicaraan dari pagi sampai dengan hari ini, sore ini, yang saya bilang sih plus minus ada yang pro, ada yang nggak ada yang kontra ya. Jadi
Tapi balik lagi ya, kalau menurut saya pribadi itu subsidi ini bisa dibilang ya sudah amat sangat membebani APBN pemerintah, gitu kan. Ya di samping itu juga ya memang banyak juga project ataupun banyak juga kegiatan dari pemerintah sendiri yang sebenarnya juga membebani APBN rakyat, gitu kan. Ya kan. Salah satunya belanja pegawai yang notabene sebenarnya kenapa pegawai yang sekarang ada di pemerintahan itu tidak diefektifkan seperti kayak di swasta, gitu kan. KPI-nya tolong diperhatikan, gitu kan. Kalau orang bekerja di BUMN atau di pemerintah kan, ASN itu kan tahunya datang pulang on time semua, gitu loh. Kerjanya seperti apa, ikuti birokrasi, selalu begitu kan. Banyak rapat, hasilnya nihil, gitu loh. Ya kan. Nah, menurut saya ini yang harusnya diseleksi deh, gitu loh. Jangan orang berlomba-lomba jadi ASN hanya demi mengharapkan tunjangan pensiunnya nanti di belakang, tapi hasil kinerjanya nggak ada, gitu loh. Ya kan? Nah, harusnya yang kayak gini yang harus diselektif, yang kayak itu juga tunjangan pemerintah, pejabat, anggota DPR yang notabene juga hasilnya masih sedikit dipertanyakan lah. Terkait kinerjanya itu juga harusnya juga diselektif, gitu loh. Ya kan? Kalau APBN ini juga terus terang ya sedikit banyak, karena gini loh, yang APBN ini masih bisa dibilang tidak tepat sasarannya. Kenapa? Karena yang punya mobil itu yang nikmatin, gitu loh. Hampir bisa dibilang 100% lagi, bukan ya benar-benar 100% yang punya mobil itu yang nikmatin, gitu loh. Yang mobilnya mungkin tanda petik yang itu udah kasih R, yang itu entah pakai Anja yang apa segala macam, itu yang nikmatin BBM, gitu loh. Sedangkan mereka yang kecil yang benar-benar cuma punyanya motor yang taunya naik angkot, ini gak nikmatin, gitu loh. Kok jadi diributin ya, makanya gitu loh kan. Dan tujuannya kan tetap akan ada, gitu, dimana subsidinya dibalikin ke dana bantuan langsung. Nah, cuman memang BLT tadi yang harus benar-benar di orangnya pulang nih, jangan sampai salah sasaran, jangan sampai salah. Karena kejadiannya kan yang terjadi BLT ini diterimanya orang yang benar-benar yang sudah yang mampu tapi tetap terima, gitu kan. Yang berpenghasilan yang notabene penghasilannya mencukupi untuk kehidupannya terima, gitu kan. Jadi sebenarnya parameternya seperti apa itu yang harus ditelaah benar-benar, gitu, dikasih garisannya, patokannya, terus disosialisasikan ke masyarakat. Yang menerima tuh seperti ini, gitu loh kan. Yang akan menerima datanya seperti ini, jangan cuman sudah disurvei orangnya, gitu kan. Ini kan surveinya ini kan berdasarkan balik lagi kong-kali antara ya tahu ya RT/RW atau apa segala macam, data kan bisa dimainin semua, gitu loh kan. Ya, nggak ada yang menyatakan bahwa ini benar-benar orangnya nggak mampu dari sisi penghasilan, gajinya sekian, punya keluarga 4 orang, gitu kan. Hasilnya tidak cukup atau apa kontak segala macam kan bisa dikasih tahu, gitu loh. Nah, tapi kan selama ini kan semua kan gelap semua nih, ya kan, datanya, parameternya, yang menilainya seperti apa, kan susah ngomong, gitu loh. Atau yang mencukupi terima, gitu kan. Contoh kasus lagi deh kayak gas, gitu kan, gas tabung melon. Ya mati juga yang orang-orang tanda petik yang mampu kok, bukan yang banyak buat orang berjualan. Ya orang berjualan juga yang sebenarnya mampu juga pakai gas melon, gitu kan, karena murahnya kecil banget, gitu kan. Di rumah-rumah yang kayak di sebelah rumah tetangga saya juga pakai gas melon, gitu loh. Ya kan, padahal notabene mampu, gitu loh, laki solusi kerja, gitu kan, bahasanya. Makanya saya bilang gini, nggak sesuai tepat sasaran, gitu loh. Jadi harusnya gimana? Nah, ini para pemerintah yang harusnya ikut ambil dalam arti kata subsidi BBM-nya juga ditelaah benar-benar, subsidi gasnya juga ditelaah benar-benar, dikontrolnya juga harus pasti, gitu loh kan, tepat sasaran. Masalahnya kan selalu tepat sasaran, tapi kebocoran tetap ada, gitu loh. Bocoran apa aja namanya kecil-kecil nanti juga jadinya besar, gitu kan. Alasannya kebocoran tadi kita sudah antisipasi segala macam, ya tetap aja namanya bocor, gitu kan. Akhirnya terus anggaran lagi, gitu kan. Cepat perintah kalau memang mau stop, gitu, subsidi BBM, tolong benar-benar ditelaah kembali dalam arti kata juklaknya, pengawasannya, semua
dicanangkan, jangan nanti begitu hari hanya baru caranya ini begini. Bisa dah, itu mah bullshit banget dah, gitu kan? Kawan dan orang-orang pendanya, orang-orang ASN-nya yang pejabat-pejabat ASN itu kerjanya baru udah mau rapi baru berangkat kerja gitu. Kalau nggak itu kerjanya nyantai-nyantai gitu loh. Nah, hal-hal itu yang harus diperhatikan sih gitu loh. Ya. Kalau ya saya cuma mau bilang ya, memang Opung ini kan selama ini kan sakti ya. Kalau saya pikir ini teori apa yang dikatakan Opung ini pernah saya lupa ya, saya baca atau saya dengar dari Ahok waktu itu yang pernah ngomong. Dia maunya seperti ini gitu loh. Jadi subsidi itu langsung langsung dalam bentuk tunai ke yang layak menerima gitu loh. Itu pernah saya dengarkan kapan waktu itu loh yang Ahok. Nah, yang kedua, saya pikir mengenai subsidi BBM ini, dia juga mungkin Opung ini mau lihat respon masyarakat juga kali, bisa nggak diperlakukan seperti ini gitu loh. Tapi kalaupun jadi, ya kalau memang itu bagus untuk negara sih, ya cuman kan gejolaknya gede banget tuh. Karena ada membutuhkan subsidi, walaupun dia sebenarnya tidak akan masuk ke golongan yang perlu disubsidi sebenarnya. Nah, ini memang agak sulit. Mungkin agak sulit. Tapi kalaupun harus, menurut saya harus terima aja. Cuman ya pasti akan mengguncang, akan banyak mengguncang masyarakat lah ya. Cuma yang lain hal yang saya berpikir adalah bahwa ini kan mengenai subsidi BBM ini kan masih sangat sangat fleksibel ya. Harga BBM juga kan harga minyak dunia ini kan tidak selalu tinggi seperti saat ini. Bisa saja nanti dia jatuh. Kalau misalnya katakanlah pahit-pahit perang Ukraina dan Rusia selesai, berarti kan BBM-nya bisa turun harga itu. Nah, kalau BBM-nya turun harga, pertanyaannya apakah perlu subsidi lagi? Mungkin tidak. Dengan harga yang ada saat ini sudah memenuhi. Jadi masih sangat, apalagi rencananya di tahun 2027 masih panjang mah. Saya kira masih sangat masih sangat belum pasti lah, belum ada kepastian lah. Tapi biasanya memang apa yang Opung katakan itu biasanya memang bagian dari rambu-rambu dari gerakan pemerintah yang akan dilakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Luhutnya ini kan di Kabinet Merah Putih sekarang. Saya mohon perhatian ke Pak Luhutnya, bagaimana jajaran di Kabinet Merah Putih itu sendiri memproyeksikan ke pemerintahan yang struktur paling bawah seperti RT itu. Artinya kan dari RT ini dari bawah perlu adanya SKB 3 menteri. Surat keputusan bersama 3 menteri inilah yang mensejajarkan Menteri Dalam Negeri, Menteri yang berkewenangan di dalam subsidi ini sesuai tepat sasaran. Artinya pertumbuhan ekonomi juga bisa diharapkan 6-7% untuk 2025 ini. Saya masukkan satu lagi, SKB yang 3 menteri ini juga termasuk dalam kewenangan koperasi itu sendiri. Dari koperasi ini putaran uang ada siklus lingkaran dalam, ada siklus lingkaran luar. Seperti bank swasta itu kan lingkaran luar, notabene pengeluaran uang masuk dan keluar itu tercatat di bank-bank swasta, bank negara, negeri. Begitu juga koperasinya, lintas daerah kelurahan sampai provinsi itu kan terhitungnya seharusnya udah masuk dari produksi ataupun mata uang yang berasal dari daerah setempat seperti kelurahan. Disinilah kita tuntut pemerintah bisa mensejajarkan di mana SKB 3 menteri yang besoknya, saya terus terang merasa prihatin ya Bu, waktu zaman Pak Jokowi kemarin bansos itu dirame-ramekan, tapi kenyataannya kita terasa sakit waktu ketika pandemi COVID-19 itu terimbas sekali waktu itu. Artinya di momen sekarang ini Pak Prabowo saya harapkan juga sama Pak Luhut, begitu juga jajaran kabinetnya bisa menjelaskan atau mengerjakan yang seharusnya memang hak. Subsidi itu kan pada basicnya ya, dimanapun di dunia ya, bukan hanya Indonesia ya. Subsidi itu sebetulnya untuk bantuan dari pemerintah untuk membantu yang miskin ya, kelompok miskin.
Jadi kalau menurut saya sendiri itu setuju aja kalau memang nanti BBM dihapus ya subsidinya buat yang miskin. Tapi tolong gitu Bu ya, tolong pemerintah tuh datanya tuh benar-benar yang akurat gitu Bu ya. Dan juga jangan pakai $2 ya. Penghasilan $2 PHI itu udah nggak ada Bu ya. Kalau $2 PHI itu miskin, berarti di Indonesia udah nggak ada yang miskin Bu. Pengamen jalanan, tukang bangunan juga udah lebih dari $2 kali sehari ya. Kalau bisa itu angkanya jangan $2 tapi $20 PHI itu Bu. Itu menurut saya lebih logis ya. Karena menurut saya juga penghasilan $20 PHI juga bukan orang kaya kalau menurut saya Bu ya. Nah itu boleh dibantu juga tuh Bu, penghasilan yang sebesar itu tukang bangunan atau apa juga kan mereka juga miskin juga ya kalau menurut saya ya. Itu juga boleh dikasih bansos juga Bu. Dan yang paling penting pelaksanaan bansos itu jangan sampai salah sasaran Bu ya. Yang melaksanakannya itu juga yang bisa dipercaya. Jangan sampai duitnya nanti dikantongin sama dia temen-temennya gitu Bu ya. Jadi benar-benar orang yang kredibel yang bisa dipercaya supaya benar-benar yang itu bisa dapatkan yang memang merupakan haknya gitu Bu ya. Kan seringkali itu ya kayak kejadian itu bansos duitnya dikantongin gitu ya. Nah itu kalau bisa jangan terjadi lagi Bu. Benar-benar buat yang miskin gitu Bu ya. Jangan sampai dikantongin sama oknum-oknum yang nggak benar gitu Bu. Benar-benar diawasin sama KPK atau sama siapa gitu Bu pelaksanaannya. Itu aja sih Bu, makasih. Opung ini kadang-kadang suka aneh-aneh aja ngasih komentarin. Dia kan bukannya menteri lagi, bukannya ya dia hanya Dewan Ekonomi aja. Itu nggak ada ininya, nggak ada pengaruhnya itu. Biarin aja, diemin aja. Namanya juga orang tua udah opung nggak bisa. Dia harus tahu di Indonesia ini kasta. Kalau golongan kelas menengah ke bawah, kelas menengah itu udah turun berapa persen turun. Jadi kalau ini ditingkatkan lagi, efek dominonya dia harus tahu berapa yang harus dilakukan. Tapi ini masih jauh sih, 2027 masih jauh, itu udah nggak usah dipikirin. Nggak tahu juga gimana itunya. Ini ya kadang-kadang melontarkan balon-balon yang apakah ditangkap atau enggak, ini nggak tahu juga. Tahu nggak presiden 2019 dan 2024 siapa? Opung, Luhut. Karena dia yang paling tahu semua negara Indonesia. Coba dong, dia selalu jadi ada di belakangnya, seolah-olah ada 2 presiden di kita. Jadi dia tahu semua hal, even rakyatnya ngomong apa aja dia kritik habis. Yang segala macem, tagar kabur aja dulu. Waduh, hebat pokoknya Opung ini, luar biasa. Dia kan presiden seolah-olah di belakang layar. Jadi dia boleh ngomong apa aja, bebas. Nah sampai ke Dewan Ekonomi bukan sekelas menteri aja dia bisa ngomong. Berarti kan waduh, istilahnya kalau di company dia ini direktur, tapi direkturnya itu Pak Prabowo, tapi ada direktur di belakangnya, kayak gitu loh Anita. Jadi menurut saya ya Opung kalau ngomong semua benar sih Anita. Malah lebih hebat dari pejabat yang menjabat, menteri-menterinya kalau saya bilang. Bebaslah Opung mau ngomong apa aja, kalau saya bilang mah itu aja. Dia lupa tugasnya sebagai menteri itu bukan apa istilahnya mengkonter rakyat, tapi dia harus bekerja untuk rakyat. Tuh kalau saya bilang dia kan digaji dari pajak rakyat, jadi dia harus mensejahterakan rakyatnya, jangan berbuat sesuatu yang yuk di luar negeri emang you first citizen kayak gitu ya Anita ya. Iya. Pak Luhut, kita bukan first citizen Pak di Indonesia, gitu balesnya. Jelek. Bapak yang first citizen, ya enggak? Malu kita Pak, negara sendiri kita bukan first citizen, gitu, ya enggak? Itulah opini-opini Opung tuh belakangan blunder semua jadinya. Jadi rakyat melihatnya kok kayak begitu sih Bapak, gitu. Itu aja sih, bukan menteri, bukan apa, tapi bisa komentar begitu. Bisa komentar enggak? Padahal dia bukan menteri keuangan, bukan Menko juga.
bebas lah, udah gitu aja udah. Jadi pernyataan Pak LBP ini pernyataan yang benar ini, sangat benar. Kenapa? Karena selama ini subsidi, kalau subsidi itu ke barang, ke komoditi, mau BBM, mau LPG, mau pupuk, itu selalu ada potensi penyelewengan. Ada selalu potensi salah sasaran. Kenapa? Karena nggak jelas penyebarannya. Padahal yang namanya subsidi, kalau tepat sasaran itu harus jelas nama dan alamat penerima. Nah itu, kalau nggak seperti itu pasti ada penyelewengan. Sebenarnya ide ini sebenarnya itu udah cukup lama ada. Cuman mungkin sulit untuk implementasinya. Apalagi misalkan 10-12 tahun yang lalu lah, itu teknologinya belum mendukung gitu. Kalau sekarang sebenarnya lebih mudah gitu. Kan contoh kemarin ini ada semacam bansos tunai yang didistribusikan oleh PT Pos. Nah itu sangat-sangat tepat sasaran. Kenapa? Jelas nama penerimanya, jelas alamatnya. Pada saat penerimaan juga ada foto, ada geotagging, jadi jelas koordinatnya. Dia dia kirim ke servernya langsung, itu udah terverifikasi gitu loh. Jadi lebih mudah juga untuk pengecekannya. Dan sebenarnya kalau BBM misalkan, kan nggak semua pembeli BBM itu adalah orang yang patut disubsidi gitu. Ya, orang punya kendaraan kok, orang yang miskin gitu kan. Kalau kendaraan umum oke. Karena kendaraan umum yang naik adalah orang-orang yang nggak punya kendaraan utamanya kan gitu. Iya. Nah sebenarnya kenapa 2027? Karena Pak Luhut tuh pasti udah mikir, jangan kayak kemarin penarikan LPG 3 kilo, keluar aturan langsung dilaksanakan dan berantakan. Nah sekarang ini dengan ide ini secara pelan-pelan bisa dilaksanakan sehingga nanti 2027 begitu subsidi bisa tepat sasaran, pasti nilainya kecil. Kalau sekarang kan punya kendaraan apa aja ya bisa beli BBM yang bersubsidi gitu, yang seharusnya dia tidak berhak gitu. Jadi ide ini harus segera dilaksanakan, segera mulai diimplementasikan gitu, sehingga nantinya subsidi itu tepat sasaran dan kita bisa menggunakan dana yang sebelumnya nggak karu-karuan itu ke arah yang lebih baik. Gitu kira-kira Mbak Anita. Ini kalau mau komentari kata-kata LBP itu, gelap. Kalau gini Mbak, ingat aja, kita kan udah pernah kan LBP ngomong seperti itu. Dulu waktu Pak Jokowi masih memerintah juga dia ngomong mau naikin BBM, tapi ternyata nggak setuju dengan menterinya kan. Yang lain, akhirnya dia jadikan. Kemudian kalau kita ingat lagi zamannya subsidi ini, dulu waktu kita masih premium katanya untuk Pertalite untuk subsidi. Sekarang sudah Pertalite masih pakai subsidi. Jadi apa istilahnya kan kita dibikin bingung lah dengan istilah-istilah itu kan. Terus kemudian ya Pertalite juga gitu kan, subsidi terus istilahnya ada yang berlindung di balik istilah subsidi. Kita juga nggak ngerti deh gitu kan. Terus selain itu kalau minjem kata-katanya buat Akbar tadi itu, PR-nya kerjaan dulu dong pemerintah. Karena kan kalau udah kerjaan pemerintah semua rakyat kan mendukung. Misalnya kan gini, ini yang paling utama kan korupsi ya. Kalau memang misalnya korupsinya udah diberesin, tidak ada korupsi lagi, mungkin nggak perlu istilah subsidi lagi karena negara udah berkelimpahan kan, gitu. Jadi pertama adalah penegakan hukum di mana undang-undang perampasan aset dan itu yang kita sering ngomongin itu masih belum dikerjain. Jadi artinya jangan ngomong mengenai subsidi dan ini masih 2 tahun lagi, jadi bingung bakal bisa berubah-ubah, maka bisa dikatakan gelap nggak tahu deh. Orang biasa sih ini test the water katanya ya. Masih 2 tahun lagi kan nih opung LBP ngapain test the water dan katanya politicking gitu ya, kita lihatlah permainannya. Oke, gitu aja. Kalau saya lihat ya, yang dibilang pemerintah subsidi itu tahun 90, sedangkan
negara tetangga kita itu yang subsidi RON 95 itu 7.500 di sana. Di sini sampai 13.000 atau 15.000. Sepertinya itu subsidi itu kayaknya nggak tepat dibilang subsidi karena harga kita itu jauh di atas Malaysia gitu. Satu, kedua juga birokrasi di Pertamina-nya itu harus dibenerin dulu karena saya yakin di sana juga banyak korupsinya gitu. Jadi kalau dibilang subsidi RON 90 10.000 itu lebih mahal dari RON subsidinya Malaysia RON 95 gitu, yang hanya 7.500. Logikanya gimana? Nggak masuk akal loh. RON 90 10.000 di sana, yang subsidi RON 95 7.500, itu pun sudah selisih 2.500 gitu. Di mana itu lebih tinggi ya, lebih kandungannya ya. Oke, Iya. baik. Di sini 14.000 yang RON 95. Yang Pertamax ya. Pertamax Plus. apa green ya? Pertamax Plus. Pertamax plus ya. Oke. 95. Oke, baik Pak. Pak Opung dan keluarganya kan emang nggak akan berpengaruh apapun kebijakan, apalagi kaitan satu harga nggak akan berpengaruh. 7 turunan 8 turunan ya Pak Opung ya. Mungkin Pak Opung dengar lah. Katanya gini jawabannya, tahu aja kamu gitu. Ntar diteriakin kayak Mata Najwa lagi tuh. lanjut. Mbak. Ya artinya ya sekali lagi tolong kaji, jangan lempar isu yang asal isu. Masyarakat hari ini sudah bisa mengkritisi, bisa melawan, artinya secara mindset aja sudah bisa melawan, sudah bisa menyampaikan aspirasi netizen kan. Nah jangan sampai nanti bahasa melawan secara pikiran dikonversi jadi perbuatan, kan bahaya gitu. Pemerintah hari ini kalau emang mau melihatkan perubahan bukan perubahan, itu mau punya tag yang lain itu. Kalau bang mau berpihak ke rakyat, ya sampaikanlah hal-hal yang seharusnya disampaikan di dalam kondisi yang serba agak sulit kali ya Pak. Betul. Ini itu kan tadi saya dengerin Pak Hendri marah-marah banyak sekali, aduh. Aku jadi nggak berani marah ini. Gak usah marah lah, senyumin aja Pak. Gini, kalau Pertamina itu mau naikin harga, itu Pertamina operasional itu terlalu boros. Teman saya itu bagian terima kapal di pelabuhan. Itu isinya kadang-kadang setengah. Itu lolos kalau nggak ditandatanganin becengnya di perut. Seperti itu ya kan yang merugikan perusahaan. Betul, belum di pom bensinnya isinya dikurang-kurangin. Belum di gasnya nggak ada yang isi 3 kilo, isinya 2 kilo lebih. Itu ya harus diperbaiki dulu, jangan semua dibebankan kepada masyarakat. Jangan mentang-mentang masyarakat kita kan kurang teliti, jadi dari hulu sampai hilir dikorupsi semua. Diperbaiki dulu lah Pertaminanya, kan sekarang itu dari hulu sampai hilir kan dikelola dia semua kan, nggak ada yang lain. Tuh, makasih. Saya berpandangan gini, menurut saya sesungguhnya Opung kita ini, LPP ini memang dari dulu itu salah satu orang yang punya keberanian untuk berbicara, dan juga dari zaman Jokowi juga salah satu yang dipakai untuk mensuarakan sesuatu yang sangat berat buat negara. Nah, apa yang beliau sampaikan ini menurut saya tentu belum ya. Ini masih satu wacana yang dilemparkan, mungkin test the water juga. Tetapi yang beliau lemparkan ini menurut saya sesungguhnya yang sudah terjadi dari dulu, yaitu apa? Pelan-pelan menghapuskan subsidi. Iya kan? Di zaman Jokowi kan sebenarnya udah terjadi kan. Ingat nggak? Sebelumnya itu setiap kali BBM naik, terus terang kami di industri juga jungkir balik, hitung lagi ongkos angkut segala macam, setiap berapa lama, entah inilah segala macam kan. Begitu BBM sekarang udah berjalan seperti ini, sebenarnya kita di industri itu udah jauh lebih longgar memperhitungkannya. Tetapi persoalan yang beliau katakan itu harus sinkron dengan situasi yang masyarakat memandang
negara ini menjalankannya seperti apa, yaitu masalah korupsi. Jadi saya berkali-kali mengatakan sampai detik ini masyarakat kepercayaan terhadap negara itu belum timbul. Jadi apapun yang diucapkan cenderung teman-teman yang berpendidikan semua, apalagi lawan politik, akan menghajar dulu. Itu yang terjadi. Sesungguhnya saya berpikir kalau memang subsidi ini semakin tidak dilakukan dan dialihkan ke bantuan tunai, itulah sesungguhnya tugas negara. Menggunakan dasar apa? Menggunakan dasar NIK. Tetapi kembali lagi administrasinya udah mesti rapi sekali. Inilah tugas negara. Karena NIK ini nomor setiap orang itu nomor tunggalnya, single number kita itu akan mengacu kepada menjadi negara-negara maju. Identitas seseorang itu udah jelas. Dari golongan yang miskin, golongan nama itu bisa terdata dengan akurat, dan penyampaian uangnya atau bantuan tunainya itu tiba di sasaran yang tepat. Itu harapan kita yang dilakukan. Tetapi persoalan yang terjadi sekarang, efek yang saya selalu ngomong, ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu mengganjal proses itu sampai detik ini, apapun yang dikatakan. Saya cenderung coba Pak CFM angkat lagi yang sekarang, yang hari ini katanya mau diresmikan itu Danantara. Danantara itu dana Anagata Nusantara ya. Itu penting untuk kita suarakan karena di situ mengelola uang besar sekali. 14.000 triliun. Personil di situ itu jangan semakin memberikan efek ketidakpercayaan kita kepada pemerintah dari personil itu. Kalau pemerintah Prabowo bisa menunjuk orang-orang yang sangat qualified, yang bisa dipercaya dari sisi pengelolaan uang negaranya, itu mungkin Pak Prabowo akan naik pamornya. Atau jangan-jangan di balik itu ya kita nggak tahu ya, walau alam ya, kita nggak berharap justru ada rencana-rencana lain yang kita bantu awasi terus dan melalui radio ini kita suarakan. Jadi kembali kepada topik tadi, saya sebenarnya sependapat dengan Opung karena memang itulah yang dilakukan dari 10 tahun lalu, bahkan sebelumnya dari zaman Soeharto. Subsidi itu tidak mengajarkan masyarakat untuk bisa naik grade. Subsidi itu tidak. Walaupun kita hari ini membandingkan dengan Malaysia, saya tahu, saya dari Malaysia juga, Malaysia memang round 95 itu hanya 7 ribuan, hanya sekian ringgit aja, betul. Tetapi setiap negara kondisinya tentu berbeda. Sama kita dulu OPEC, setelah itu kan kita udah enggak, kita udah net importir sekarang. Itulah kenyataan. Tetapi kembali ke, saya juga pinjam kata kuncinya, ini korupsi negara kita itu harus diatasi oleh Pak Prabowo, harus memberikan sinyal yang sangat positif untuk ini. Karena uang sekarang uang besar sekali. Sering sekali masyarakat tidak percaya. Apapun yang dilakukan begitu udah mengucapkan berkaitan dengan uang-uang besar. Itu yang terjadi. Jadi inilah tugas Prabowo. Mudah-mudahan MyTech kenal ya sis ya? MyTech itu Mayor Teddy. Ya mudah-mudahan beliau mendengar lah ya. Ini suara teman-teman semua, ini suara untuk Indonesia lebih baik. Apa sih ya, baik-baik aja. Ayo kita ajak masyarakat untuk lebih bisa mandiri gitu ya. Maksudnya jangan bergantung kepada subsidi, itu juga nggak bagus. Tapi negara nih bisa nggak mempersiapkannya dulu nih, sejahterakan dulu masyarakatnya. Ini masih ada 2 tahun ke depan loh. Ya kan? Dengan cara apa? Hukumnya dulu dibenahi, yang jelas undang-undangnya jangan sebentar ganti. Hukumnya bisa berlaku A, nggak berlaku B. Investor takut gitu. Kita sering bingung ketika pejabat ngomong gini, kita ini warganya banyak, tidak mudah memberikan lapangan kerja. Ya memang negara nggak bertugas memberikan lapangan kerja, membuka investor. Dari situ orang bisa bekerja nih, masyarakatnya gitu kan. Nggak mungkin negara ngasih lapangan kerja suruh nyapu jalan semua orang, kan enggak. Ya gitu ya. Benahi dulu. Kalau mereka sudah sejahtera, nggak terlalu kaget Mbak mau apapun kebijakannya. Contoh aja, taruhlah kita nih, Nena sama saya, mungkin ya udah mau ada subsidi mau enggak kan gitu, karena kita sudah bisa lah hidup gitulah. Bagaimana dengan mereka yang benar-benar mengandalkan itu? Lalu bilang, akan tunai untuk yang tepat sasaran. Saya sampai sekarang nggak ngerti yang tepat sasarannya gimana.
gitu ya. Jadi iya, jadi dari atas dulu. Ayo, lagian kan sekarang ini sedang berkuasa, jangan bukan saatnya kampanye gitu loh, Neng. Saatnya mengeksekusi nih, gitu loh. Ayo Anda kerja, jangan omong lagi, pusing nih yang di bawah. Ya, dengan wacana ini, wacana itu, buat dulu regulasinya. Ayo investor biar nggak takut gimana nih, gitu. Jangan salah ya. Gimana mau berani masuk kalau hukumnya dalam hitungan 6 bulan bisa berubah, diterapkan, tiba-tiba dicabut, terapkan, tiba-tiba nggak jadi. Mumet orang ya. Itu kalau soal angkutan umum saya setuju, dan itu memang harus ada kerjasama sama sekitar. Ini kalau Jabodetabek nih ini jangan pelit. Kan Jakarta udah nyiapin semuanya nih. Anda tinggal nyambung nih dari daerah Anda ke kami gitu loh. Jangan semua diserahkan ke Pemprov DKI. Itu juga nggak fair gitu. Ya, jadi kita juga nggak apa-apa mau dicabut subsidi, wong sayang udah nggak pakai. Saya bilang kan kalau udah kayak kita, insya Allah aman. Tapi gimana dengan mereka yang masih butuh itu gitu. Gitu ya, siapin dulu kerjaannya Pak, Bu, nih pejabat di atas ya. Jangan bikin wacana yang bikin bingung. Anda ini bukan kampanye, Anda bukan saatnya kampanye sekarang. Nggak lagi menunjukkan kita akan program apa, mengeksekusi program yang udah ada nih. Gitu loh. Itu ya, ayo jangan lebih pintar rakyatnya, ntar kabur aja dulu semuanya gimana. Iya, karena pengalaman 98, jangan lupa presiden kita sekarang juga dulu kabur aja dulu waktu 98 gitu loh. Jadi mereka pengertiannya chaos seperti itu tuh, dan presiden kita salah satunya juga yang kabur dulu saat itu kok ya. Nah, saya merangkum yang sudah disampaikan Pak Agung sama Bu Akbar tadi ya. Jadi yang memang harus dilakukan itu satu, mantapin dulu programnya. Kalau memang itu menjadi wacana yang dianggap efektif, itu dimatangin dulu. Kalau perlu dilakukan analisis terhadap manfaat dan risikonya, apa yang akan terjadi dampaknya. Sehingga tidak ada nanti ketika diberlakukan kebijakan terus tidak berselang lama cabut lagi ganti lagi. Atau kalau misalnya seperti kemarin begitu masyarakat itu bereaksi terus mendapat penolakan langsung ganti. Tidak pakai hitungan waktu tapi hitungan cuma hari atau bahkan jam. Itu kan jadi istilahnya sangat-sangat membingungkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Pak Agung tadi benar. Jadi benahi dulu infrastrukturnya, terus habis itu juga konektivitasnya angkutan umum itu supaya masyarakat itu aksesnya tetap bisa terhubung dengan baik. Kalau saat ini memang kenapa banyak yang menggunakan kendaraan pribadi ya karena itu tadi, kita mau jalan ke satu daerah, kebetulan kan kita di daerah ya, itu memang sangat-sangat istilahnya sedikit pilihannya ya, mau tidak mau akhirnya kita harus menggunakan kendaraan pribadi karena memang belum bagus. Terus yang ketiga, harusnya regulasi tentang apa sebetulnya ini Kak Nena terkait dengan kendaraan pribadi sendiri. Kenapa kalau sekarang banyak kemacetan di mana-mana? Karena ya tidak butuh banyak dana, sudah bisa beli mobil, beli motor. Sementara jumlah kendaraan itu terus meningkat, nggak ada yang namanya menurun. Nggak seperti di luar negeri, ketika mungkin sudah ada umur pakai berapa 5 tahun mungkin ya, itu sudah harus dihentikan, artinya tidak boleh beroperasional dan nanti terus diganti dengan unit yang baru, sehingga jumlah kendaraan di negara kita itu meningkatnya itu nggak lagi pakai deret hitung tapi deret ukur itu kan, bahkan lebih gitu. Terus yang selanjutnya adalah Kak Nina tadi memang benar disinggung Bu Akbar ya, terkait dengan subsidi yang pas itu yang kayak apa? Apakah dengan membentukkan istilahnya dalam wujud bantuan langsung tunai itu terus menjadi tepat sasaran? Kita evaluasi sendiri. Yang pertama terkait dengan data. Kita itu kalau sudah berurusan dengan data itu banyak sekali miss-nya. Ada yang sudah meninggal masih ada datanya, ada yang masih hidup tapi tidak terdata. Nah,
itu kan masih simpang siur. Terus yang kedua, nggak cuma masalah datanya, cara penyalurannya mau seperti apa? Ditransferkah langsung ke rekening masing-masing, atau mau seperti yang saat ini ada, katanya lewat perangkat desa lah, atau lewat kantor pos atau apa yang nanti yang ujung-ujungnya memungkinkan ya celah untuk dipotong lagi, ada potongan ini, potongan itu dengan tanda petik mungkin berlindung dengan biaya administrasi atau apalah. Biaya servis ya biasa terjadi seperti itu. Dan yang ketiga, ketika masyarakat itu mendapatkan bantuan, misalnya sudah dapat nih Kak Nena, untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Karena apa? Masyarakat kita masih belum memiliki pengetahuan tentang financial management yang baik. Nah, itu yang perlu ditingkatkan Kak Nena. Karena gini, dapat duit, misalnya dapat bantuan ini tunai gitu ya, nggak lagi untuk beli nggak untuk peruntukannya untuk pembelian bahan bakar, nanti untuk beli apa? Beli rokok biasanya. Kadang ya saya miris juga ya Kak Nena ya, sering kali lihat mereka mengeluhkan untuk makan aja susah, tapi beli rokok yang bermerek, yang harganya ya itu gampang banget Kak Nena, dan lagian sehari aja habis mungkin setengah sampai bahkan 1 pak. Nah ini kan ya uang dicari susah-susah katanya, lagi krisis di mana-mana, tapi dibakar begitu aja dengan mudahnya. Karena apa? Mereka tidak memiliki kemampuan financial management yang baik gitu. Kan kalau istilahnya kita memang menggunakan yang baik, walaupun misalnya jumlahnya kecil, kadang sering kali berdalih, lah kalau istilahnya pendapatannya kecil, terus apanya yang mau istilahnya tanda petik diatur atau di manajemen ya, mana yang mau di saving gitu kan. Tapi sebetulnya tetap bisa Kak Nena lah, itu uang bisa untuk beli rokok mending di saving aja lah, atau untuk kebutuhan yang lain yang lebih urgent. Mungkin itu Kak Nena. Oke, baik, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan Pak Andreas. Terima kasih banyak Anda sudah bergabung di Businessman Opinion. Nena Amelia.